Halo, assalamualaikum para pemirsa sekalian. Kabar seru dari Desa Sidoarjo. Lewat Pramusdesus 26 April, kita mulai merancang Koperasi Merah Putih, wadah kolaborasi warga untuk ekonomi lebih baik. Yuk simak liputan berikut ini. Koperasi ini dirancang untuk mempermudah akses kebutuhan pertanian dan peternakan, membuka peluang pemasaran hasil desa, dan juga menyediakan wadah belajar teknologi tepat guna. Manfaat konkret akan dirumuskan setelah pengurus terpilih melalui Musdesus 28 April nanti. Ini saatnya kita bangun sistem dari bawah. Koperasi itu bisa mendirikan yang baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi. Revitalisasi itu menghidupkan koperasi yang sudah ada tapi mati. Nah ini jari ini ngoten sing luwih penak bentuk anyar mawon. Baru ngoten nggih. Berarti nanti kita sepakat bentuk baru nggih. Nggih ngoten. Tentang perkoperasian, artinya nanti kalau pengurus itu harus paham masalah koperasi. Minimal cara sekolahan itu bisa lulus SMK, SMK. Dibutuhkan 5 orang berintegritas untuk jadi pengurus. Ini syaratnya. Pendidikan minimal SMA sederajat, domisili tetap di Sidoarjo, kredibel, jujur, loyal, dan punya komitmen, siap bekerja sama sebagai tim. Info selengkapnya bisa langsung menghubungi Kepala Dusun setempat, anggota BPD, atau langsung ke Pak Kades Joko Nalongso. Ingat ya, sebelum tanggal 28 April 2025. Yuk simak wawancara eksklusif kami dengan Kepala Desa Sidoarjo dan juga Ketua BPD Desa Sidoarjo berikut ini. Selamat siang para pemirsa channel Desa Sidoarjo. Kali ini saya berkesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau Bapak Kepala Desa Sidoarjo, Bapak Joko Nalongso, beberapa hal terkait dengan rencana pendirian Koperasi Merah Putih di Desa Sidoarjo. Baik Bapak, langsung saja saya sampaikan pertanyaan pertama ya. Menurut Bapak apa pentingnya didirikan Koperasi Merah Putih ini di Desa Sidoarjo? Begini, sudah saatnya masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan, karena selama ini masyarakat desa itu senantiasa menjadi korban daripada praktek-praktek monopoli, baik itu dari tengkulak ataupun dari yang lainnya terkait dengan kebutuhan bahan-bahan dasar masyarakat ya, yang selama ini harga-harga senantiasa tidak stabil dan bahkan memberatkan masyarakat. Dengan adanya rencana pendirian Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapannya masyarakat desa betul-betul nanti dapat mengakses segala kebutuhan itu sesuai dengan harga dasar dan semurah-murahnya, sehingga masyarakat desa yang notabene sebagian juga ada yang masih miskin ekstrim nanti tidak menjadi korban daripada praktek-praktek yang ada saat ini. Dan yang jelas nanti akan lebih mensejahterakan kepada seluruh warga masyarakat secara umum tentunya gitu. Jadi intinya untuk menjaga kestabilan harga, untuk melindungi biar harga itu bisa tetap terjangkau di kalangan masyarakat nih Pak? Ya betul, di antaranya itu. Dan mungkin pemberian pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang lain nanti akan dilayani dari Koperasi Desa Merah Putih itu ke depannya. Ya baik. Pertanyaan berikutnya Pak, apa saja program unggulan yang akan dijalankan oleh koperasi ini minimal 1 tahun ke depan? Rencana yang akan dilakukan ya, untuk program unggulannya nanti yang jelas di Koperasi Desa Merah Putih khususnya di Desa Sidoarjo nanti akan mengadakan atau pengadaan terkait dengan kebutuhan dasar para petani yang notabene-nya saat ini pun juga agak kesulitan, misalnya masalah pengadaan pupuk bersubsidi, mungkin pengadaan gas LPG, mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang
harganya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan saat ini mungkin ya itu tadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga harganya itu kadang melebihi kapasitas atau kemampuan daripada warga masyarakat ya untuk mengakses barang-barang tersebut. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana kriteria calon pengurus koperasi ini nantinya yang Bapak harapkan? Wah, kalau ini tentunya karena koperasi itu kan identik dengan sesuatu hal yang berasal dari masyarakat, ya, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ya, tentunya para pengurus koperasi itu harus punya dedikasi yang tinggi terhadap perkoperasian, artinya harus menjiwai terhadap apa itu koperasi dan harus mengerti tentang perkoperasian atau ruang lingkup apa itu kegiatan koperasi yang harus dilaksanakan gitu. Dan tentunya harus loyal Pak. Betul, dan tentunya harus loyal dalam arti antara pengurus satu dengan yang lain, dengan pimpinan dan sebagainya harus senantiasa berkoordinasi dan terjalin kerjasama yang yang harmonis gitu. Baik Bapak. Pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar yang diperkirakan muncul ya atau yang dialami dalam proses pembentukan koperasi Merah Putih ini khususnya di Desa Sidorejo? Dalam proses pembentukan yang tentunya menjadi satu kendala adalah calon pengurus. Artinya pengurus koperasi itu kan tadi di depan kami sampaikan diperlukan orang yang pengalaman dalam berkoperasi dan mengerti masalah perkoperasian sehingga untuk mencarinya mungkin dibutuhkan dibutuhkan usaha yang lebih ekstra dan kedepannya mungkin nanti kendalanya karena mungkin tadi di dalam petunjuk teknis itu kan yang menjadi pengurus harus yang netral, artinya tidak menjadi pengurus koperasi yang lain. Padahal ada beberapa yang mungkin mengetahui terkait dengan perkoperasian, tapi kebetulan mereka menjadi pengurus koperasi atau mungkin sebagai bergerak di kegiatan yang lain. Untuk yang akan dicalonkan ini otomatis kan yang betul-betul mungkin masih fokus ke depannya ketika nanti akan mengurusi orang-orang tersebut kebetulan juga sebagian itu masih sedikit pengetahuannya tentang perkoperasian. Berarti kesimpulannya kendalanya yaitu terkait dengan nanti pengurus-pengurusnya tentunya harus banyak pelatihan dan mungkin pembekalan dan sebagainya. Kendalanya seperti itu. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, apa pesan Bapak Kepala Desa Sidorejo khususnya untuk warga Sidorejo semua yang masih ragu untuk nantinya bisa bergabung dengan koperasi Merah Putih ini? Asalkan ada satu pemahaman, persepsi yang sama, artinya terkait dengan koperasi ini dan paham dan mengerti tentang apa koperasi, tujuan dan manfaatnya ke depan, insya Allah dan mudah-mudahan nanti koperasi Desa Merah Putih ini betul-betul akan memberikan manfaat, memberikan maslahat untuk seluruh warga masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas interview kali ini. Semoga koperasi Merah Putih ini nantinya akan berjalan dengan sesuai harapan kita semua. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, kali ini kita lanjut lagi untuk interview. Pada kesempatan kali ini saya bertemu langsung dengan beliau Bapak Ketua BPD Desa Sidorejo, yaitu Bapak Muhammad Nur Soleh. Selamat siang Bapak. Ya. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang koperasi Merah Putih. Yang pertama, bagaimana BPD akan memastikan koperasi ini nantinya akan berjalan dengan transparan dan akuntabel? Ya, untuk BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa yang ada di Desa Sidorejo ya berusaha untuk mengawasi
ya, dari kinerja para pengurus Koperasi Merah Putih supaya nanti berjalannya bisa baik dan benar, dan ini untuk mengajak pada masyarakat ya nanti untuk ikut serta mengawasi kinerja dari para pengurus sekaligus anggota. Kalau nanti ada temuan yang mungkin jalannya itu belum baik, ya nanti bisa disampaikan ke BPD. Nanti dari kami teman-teman BPD beserta anggota nanti akan ikut serta di situ. Ya, pengurus koperasinya. Ya, mengurus koperasinya untuk nanti dimintai keterangan dan dimintai pertanggungjawaban untuk memperbaiki kinerjanya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa langkah konkret yang akan dilaksanakan oleh BPD untuk mendorong partisipasi warga masyarakat Desa Sidorejo agar bergabung dengan Koperasi Merah Putih ini? Untuk langkah konkret itu seperti apa ya? Misalnya mau sosialisasi atau Ya mungkin sosialisasi ke warga masyarakat dengan terbentuknya Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Sidorejo, ya supaya masyarakat itu lebih tahu apa itu manfaatnya didirikan Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Sidorejo sesuai instruksi dari Bapak Presiden, dan ini akan bermanfaat betul kepada masyarakat karena ya tujuannya untuk membantu kepada masyarakat yang memang ekonomi yang ada di Desa Sidorejo itu ya sementara ini belum baik. Dengan adanya koperasi yang dibentuk langsung dan diinstruksikan dari pemerintah, insya Allah nanti akan memberikan manfaat dan barokah kepada semua masyarakat. Gitu. Ya. Terus apa harapan dari BPD ke depannya terkait dengan Koperasi Merah Putih ini? Untuk harapan dari BPD dan semua anggota, ya mudah-mudahan untuk semua pengurusnya itu bisa melaksanakan apa yang diamanahkan untuk ngurus jalannya koperasi yang ada di Desa Sidorejo supaya nanti betul-betul terkelola dan nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk koperasi kan otomatis manfaatnya itu besar banget pada masyarakat. Intinya ya, di harapan semua BPD ya terutama saya nanti untuk semua para pengurusnya itu bisa mengelola dengan baik dan nanti bisa memberikan pengembangan yang baik kepada Desa Sidorejo. Bisa terus berkembang ya. Iya, bisa terus berkembang dan nanti bermanfaat untuk warga masyarakat Desa Sidorejo. Gitu. Baik, terima kasih Pak Soleh atas jawabannya. Kepada pemirsa kalian, saya kira cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang mau bikin perubahan nyata, punya ide keren buat koperasi, atau pengen ngembangin potensi desa? Ini kesempatan emas. Ayo gabung, ajak temenmu, dan jadi bagian sejarah Sidorejo. Kabar selanjutnya tentang Koperasi Merah Putih ini akan kami liput di channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan update berikutnya. Sidorejo bisa, Sidorejo hebat. Sampai jumpa di episode berikutnya.